Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat, dan semoga kita semua selalu dalam lingkup hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga selalu diberikan kesehatan, ya, supaya bisa melakukan aktivitas, melakukan kegiatan sehari-hari dengan nikmat dan penuh anugerah yang dapat dirasakan. Ya, mari kita melanjutkan kisah yang kemarin, masih tentang karena, ya, bukan karena mereka part 2. Suatu malam, tatkala Yusuf Al-Husain sedang tertidur dengan menyandarkan kepala ke lututnya, ia bermimpi sedang ia berada di suatu tempat yang belum dikenalnya. Ia melihat seorang yang sangat tampan duduk di atas singgasana yang mewah dan dikelilingi para pengawalnya yang memakai penghormatan Nabi Yusuf. Bukan hanya itu saja, putra Nabi Yakub itu juga mendudukkan Yusuf Al-Husain di atas singgasananya. Wahai Nabi, siapakah aku sehingga engkau sedemikian baiknya terhadapku? Tanya Yusuf Al-Husain keheranan. Nabi Yusuf berkata, ketika gadis jelita itu menghadang, kemudian menggoda dan merayumu, engkau menyerahkan diri kepada Allah dan minta perlindungannya. Kemudian Allah menunjukkan dirimu kepadaku dan para malaikat ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, lihatlah wahai Yusuf, engkau adalah Yusuf yang berahi terhadap Zulaikha dan menolaknya, tetapi ia adalah Yusuf yang tak berahi terhadap putri seorang raja Arab, dan ia melarikan diri darinya. Maka Allah mengutusku beserta malaikat ini untuk mengunjungimu. Dia menyampaikan kabar berita gembira kepadamu bahwa engkau adalah salah seorang di antara manusia-manusia kesayangannya. Ya, mendengar ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang juga dikenal sebagai pembesar Mesir itu, perasaan Yusuf Al-Husain menjadi terharu dan bergetar karenanya. Ia pun menunduk dengan hati yang penuh bahagia. Baginda Yusuf melanjutkan ucapannya, di dalam setiap zaman selalu ada seorang penunjuk jalan. Penunjuk jalan pada zaman ini adalah Zunnun Al-Misri. Ia telah mengetahui yang terbesar di antara asma-asma Allah, Ismul A'zam. Pergilah padanya. Setelah bangun, betapa menggeloranya keinginan Yusuf Al-Husain untuk mengetahui yang terbesar di antara asma-asma Allah yang telah diberitahukan Nabi Yusuf dalam mimpinya. Tentu saja karena itu perkataan seorang Nabi Allah, apa yang disebut yang terbesar di antara asma-asma Allah, pasti merupakan sesuatu yang sangat penting dan istimewa. Memang Yusuf pernah mendengar kedahsyatan seorang pemuda alim yang memiliki ilmu Ismul A'zam di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Tatkala itu baginda Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan kepada bawahannya agar memindahkan istana Ratu Bilqis ke negerinya. Ya, wahai para prajuritku, wahai para pembesar-pembesar kerajaanku, dengarlah, ya,
di antara kalian, coba siapakah dari golongan manusia, dari golongan jin, dari golongan binatang, dari golongan apapun, ya, semua yang ada di sini, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis di kerajaan kita? Siapa yang bisa? Ya, di situ terdiam dulu. Lalu si Ifrit, ya, Ifrit dari golongan jin, dia ngacung dan berkata, "Saya Baduka, kamu Ifrit, kamu bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan kita semua sekarang, ya, di kerajaan ini. Kamu bisa." "Saya bisa, wahai raja. Yakin, singgasana Ratu Bilqis itu sangat besar loh, jauh loh. Apa kamu bisa?" "Saya bisa. Saya bisa bahkan sebelum Paduka, sebelum raja bangun daripada kursi." Wow, hebat sekali. Benar itu, benar Paduka. Ya, tapi Nabi Sulaiman tidak langsung mengambil keputusan, "Iya kamu." Ya, tapi ia juga memberikan juga kesempatan kepada yang lain. Barangkali ada yang mau berkata, "Ada yang lain gak? Ada yang bisa? Atau ada yang mau bicara gimana?" Lalu angkat tanganlah seorang dari golongan manusia, Asif bin Barkhaya. Ia berkata, "Wahai Paduka, insya Allah aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis lebih cepat daripada yang bisa dilakukan Ifrit." "Kamu yakin, Asif, bisa lebih cepat daripada Ifrit? Padahal Ifrit itu bisa cepat banget loh. Apa kamu bisa?" "Yakin." "Yakin Paduka." "Emang kamu punya apa?" "Aku punya itu, ya." Asif itu punya Ismul Azam, ya, Ismul Azam. "Aku bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis lebih cepat daripada Paduka mengedipkan mata." "Benar itu Asif, benar. Kamu bisa lebih cepat daripada itu." "Insya Allah." Ya sudah. Dan akhirnya yang memindahkan itu adalah Asif, ya, dari golongan manusia, memindahkan singgasana Ratu Bilqis di kerajaan itu, ya. Hanya sekedap saja bisa, dan kekuatan Ismul Azam, ya. Asif adalah seorang pemuda alim yang memiliki ilmu Ismul Azam. Artinya siapapun yang memiliki ilmu itu, apa yang diinginkannya bisa langsung terkabul seketika, ya, bisa terkabul seketika. Seperti kisah pemindahan istana Balqis berdekatan dengan istana Baginda Sulaiman, ya. Tapi sayangnya yang kayak gitu, yang istimewa kayak gitu, tidak semua orang mampu mendapatkannya. Tidak semua orang mampu untuk memilikinya. Meskipun semua orang itu mempunyai kesempatan, tapi tidak semua orang mampu dan mempunyai bakat untuk seperti itu, karena ada banyak ujian, rintangan yang perlu diisi dan dilewati, terutama tentang kebersihannya hati, ya, karena tidak tanggung-tanggung. Itu sangat manjur sekali, ya. Jika saja salah bertempat kepada orang yang tidak benar, ya sudah, akhirnya semua jagat raya dibuat ambiar, ya. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya, hanya orang-orang yang benar-benar baik yang bisa
menguasai, memiliki ilmu itu. Meski jarak antara rumah Yusuf Al-Husain dengan tempat tinggal tokoh Sufi Zunnun cukup jauh, yakni dari Arab ke Mesir, ya jauh banget lah ya. Dari Arab ke Mesir saya nggak tahu berapa kilo ya, tapi yang jelas sangat lama sekali. Lama lagi apabila kalau ditempuh dengan menggunakan becak walayong, lama banget ya. Tapi hati Yusuf terus memaksa. Apa artinya jauh jika mempunyai keinginan yang kuat? Padahal aku telah mendapatkan informasi yang sangat penting tentang ilmu Ismul Azam itu dari Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa tidak diwujudkan? Bukankah mungkin hanya aku saja yang mengetahui informasi seperti itu sekarang ini? Lama-kelamaan tekad dan semangat Yusuf semakin besar dan menggelora untuk menemui guru para sufi itu, Zunnun Al-Misri. Toh ia masih lajang dan memiliki kesempatan yang leluasa untuk mengejar sesuatu yang terpenting dalam hidup ini. Ia pun memutuskan untuk mendahulukan yang terpenting daripada yang penting-penting saja. Ya, mumpung masih lajang, masih single, ya, Yusuf benar-benar temenan sungguh dalam pencariannya. Ya, mumpung belum ada tanggungan. Pada suatu hari, pada pagi-pagi, sang surya memancarkan sinar perdamaian dan kelembutannya, seolah ikut mengantarkan keberangkatan Yusuf Al-Husain dan mengiring perjalanannya ke negeri Mesir. Selama dalam perjalanan itu, yang terbayang hanyalah ilmu rahasia yang sekarang dimiliki guru para sufi, Zunnun Al-Misri. Setelah menempuh perjalanan selama berbulan-bulan, Yusuf Al-Husain akhirnya benar-benar sampai ke negeri Mesir. Di negeri tempat anak-anak Nabi Yakub alaihissalam mencari bahan makanan tersebut, ternyata tak terlalu sulit untuk menemukan tempat tinggal Zunnun Al-Misri. Ya maklum, namanya juga sangat dikenal oleh masyarakat luas sebagai guru besar sufi. Sesampainya di tempat kediaman Zunnun, di tempat rumah tokoh sufi itu terdapat masjid yang lumayan besar, dan terlihat pula orang-orang akan melaksanakan sholat. Kebetulan guru sufi Zunnun juga berada di masjid tersebut untuk melaksanakan sholat. Maka perasaan Yusuf menjadi berdebar-debar, bercampur haru bahwa Allah telah mempertemukan dirinya dengan tokoh wajah aulia yang dikenal sangat kasaf, tersingkap hijab. Hatinya bersyukur dan bergembira karenanya. Setelah ada kesempatan yang tepat, Yusuf segera menghampiri dan mengucapkan salam kepada Syekh Zunnun. Assalamualaikum, Syekh. Syekh Zunnun pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah percakapan awal antara dua hamba Allah, antara Yusuf Al-Husain dengan Syekh Zunnun. Yusuf merasa tidak berani bertanya lebih jauh tentang yang terbesar di antara asma-asma Allah. Dalam benak Yusuf, walau tidak usah menyampaikannya pun, tokoh sufi itu tentu sudah mengetahui maksud kedatangannya. Maka ia hanya memasrahkan, bertawakal kepada Allah saja. Diizinkan atau ditolak permohonannya itu mendapatkan ilmu rahasia keagungannya itu. Dan sejak saat itu, Yusuf hanya duduk termenung di sudut masjid milik Zunnun itu. Hari berganti hari, bulan
berganti bulan, hingga tidak terasa sudah setahun lamanya Yusuf tinggal di masjid milik Syekh Dhunnun. Ia sama sekali tak ditanya lebih jauh oleh sang tuan rumah. Yusuf pun melakukan introspeksi. Barangkali memang demikianlah kalau tokoh sufi akan menguji dirinya dalam kesabaran. Ia pun merasa berendah hati. Siapakah diriku ini? Kok berani-beraninya mau mendapatkan yang terbesar di antara asma-asma Allah? Bukankah hanya orang-orang suci dan mulia saja yang berhak mendapatkan ilmu rahasia tadi? Ya. Tiba-tiba ketika Yusuf sedang bertafakur di sudut masjid, terdengar suara menyapanya. Anak muda, bangunlah. Dari manakah engkau? Mendengar suara itu, Yusuf lalu membuka matanya. Masya Allah, betapa kagetnya hati Yusuf setelah mengetahui bahwa yang menyapanya tadi si tuan rumah Dhunnun yang duduk bersila di depannya. Setelah memperbaiki posisi duduknya, Yusuf pun menjawab, "Saya dari Rai, Syekh." Setelah mendengar jawabannya itu, ternyata guru tadi terus pergi begitu saja, tidak bertanya yang lain-lain lagi. Yusuf tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya melihat guru sufi yang meninggalkan dirinya seorang diri di dalam masjid yang sunyi itu. Ia kembali memejamkan matanya untuk merenung dari yang baru saja dialaminya. Ya, barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk kelanjutannya besok lagi, ya, part yang ketiga. Jangan bosan-bosan, balik kita bareng-bareng. Sedikit nggak apa-apa, yang penting kita terus belajar, menambah ilmu, wawasan, dan mengubah kepribadian kita agar senantiasa menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Karena kewajiban kita adalah belajar, ya, belajar dari dulu, ya, hingga kini wajib. Dari manusia pertama hingga manusia terakhir, ya, tetap wajib, ya, wajib mencari ilmu dari mulai lahir hingga mati. Wajib mencari ilmu, wajib juga memperbaiki diri kapanpun itu, wajib, ya. Semoga bermanfaat. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon maafkan. Apabila banyak ada saran-saran atau komentar, monggo langsung dicantumkan di kolom komentar, ya. Atau ada request, bisa lah, insya Allah akan saya terima, gitu ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.